materi selanjutnya, yaitu membahas tentang keyboard. Baik, kita langsung menuju pada modulnya. Modulnya seperti ini. Jadi keyboard events merupakan kelanjutan dari materi tombol. Ini masih berkaitan dengan tombol. Perbedaannya, penerapannya menggunakan keyboard. Jadi nanti akan menggunakan keyboard ya, seperti enter, tab, atau menggunakan alternatif dan lain-lainnya. Oke, ini adalah dokumentasinya. Kita buka dulu dokumentasinya. Ini adalah dokumentasinya. Nanti kita akan membahas ini. Jadi ada enter, ada tab, ada delete, ada escape, ada space dan lain-lainnya ini ya. Tapi kita akan membahas kepada enter dan contoh dari penggunaan dari alternatif atau menggabungkan dua tombol. Oke, langsung saja. Oke, sebelumnya kita hapus dulu. Ini pertemuan sebelumnya. Ini kita hapus, kita kosongi dulu. Kemudian ini juga dikosongin. Isinya juga dikosongin. Sudah tidak ada apa-apa di sini. Sudah kosong. Kemudian kita ikuti tutorialnya. Di sini kita buatkan seperti ini. Jadi kita akan bermain dengan yang namanya inputan. Jadi kita buatkan inputan. Kemudian inputannya ada nama, kemudian ada umur. Langsung kita buat. Jadi di bagian sini kita buatkan contohnya judulnya H1. Namanya adalah keyboard event. Kemudian di bagian bawah kita buatkan sebuah label. Kemudian ini kita buatkan sebuah inputan. Input yang namanya adalah tipenya teks. Ini namanya adalah, contohnya adalah nama. Kita langsung buatkan ke bawahnya. Di sini adalah namanya adalah umur. Baik, hasilnya seperti ini. Kemudian ini belum ada fungsinya ya. Kemudian kita buatkan sebuah fungsi. Contohnya di sini kita menggunakan yang namanya v-on, atau bisa menggunakan tanda ini ya. Tanda apa? Add. Bebas ya. Langsung saja. Jadi ini kita buatkan kayak gini. Di bagian ini. Nah, ini kita bisa menggunakan v-on atau bisa menggunakan ini. Kita coba menggunakan ini dulu. Kemudian ini adalah nama alertnya. Artinya kita buatkan fungsi nama alert di sini. Jadi kita buatkan fungsi. Jadi nama alert. Biar tidak lupa, kita lihat modulnya. Modulnya seperti ini ya. Fungsi. Artinya kita akan membuat alert. Ini dibutuhkan nama. Jadi di sini kita buatkan sebuah nama. Contohnya namanya adalah SMK NJ. Kita cek dulu. Sudah betul. Ini artinya dis nama ini manggil ini ya. Kita coba jalankan hasilnya bagaimana. Maka setiap kita ketikkan, ini ada yang salah, kita inspect dulu kalau salah. Apa yang error? Sudah tidak ada. Ini coba kita, kayaknya bukan gitu ya, kita pakai v-on dulu. V-on, key up, v-on. Sekarang yang salah ya. Cek lagi, ini yang kurang apanya. Fungsi alert, kemudian key up, v-on. Ini kayaknya bagian ini yang salah ya.
kita copy aja wis. Oke, di bagian sorry ini di atas ya, di atas view on nya. Kemudian ini kita hapus. Kita jalankan, di refresh, jangan lupa. Nah, keluar ya. Oke, keluar ya. Oke, jadi setiap kita menggunakan mengetikkan sesuatu key up, maka itu akan keluar alertnya seperti ini. Oke, sebenarnya bisa kita ganti ini, bisa menggunakan VON. Contohnya di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang menggunakan ini. Oke, jadi gak usah menggunakan tanda petik ya. Jadi contohnya ini saya mau ganti menggunakan coding lebih simpel, maka ini kita hapus, kita menggunakan add. Nah, ini sama aja. Coba kita refresh dulu. Bisa tak? Oke, masih bisa ya. Jadi coding lebih simpelnya pakai add diganti ya. Tadi saya salah penulisannya. Oke, kemudian di bagian ini kita akan buat lagi, tapi kita menggunakan console. Jadi kita ini tadi kita coba menggunakan VON ya. Add yang satunya. Oke, tunggu. Add bisa tah. Oke, bisa ya. Oke, kemudian di sini kita buatkan lagi. Kemudian yang di sini kita buatkan, tapi kita membuatkan fungsi lagi. Yang itu namanya fungsi ini adalah menggunakan console log. Yang tadi menggunakan alert, kemudian yang ini menggunakan console ya. Oke, console log. Oke, ini kita tambahkan nomor. Sebenarnya nomornya adalah sembarangan. Oke, kemudian di sini tinggal kita panggilkan di bagian ini dengan cara seperti biasa on. Kemudian key up seperti ini. Kemudian fungsinya kita panggil. Ini oke, ini ada yang lupa penutupnya ya. Oke, penutupnya lupa. Kemudian ini kita pastekan di sini fungsinya. Sekarang kita lihat hasilnya. Cara melihat hasilnya itu kita inspector dulu. Seperti ini. Kemudian di bagian atas ini informasinya 0 ya. Kita ketikkan saat jadi 1, 2, 3 ya, muncul ya. Ini muncul. Jadi kalau kita ketikkan, konstruknya berjalan sesuai dengan jumlahnya di sini. Oke, sudah jalan. Kemudian selanjutnya kita akan mengubah fungsinya menggunakan enter. Jadi ketika tombol di enter, maka itu akan jalan. Ini sangat simpel sekali ya. Jadi codingnya tinggal kita tambahkan di bagian ini titik enter. Sekarang ketika kita jalankan, maka perhatikan setiap gak ada masalah ya. Ketika kita enter maka muncul ya, muncul. Oke. Kemudian yang bagian satunya kita coba menggabungkan dua tombol. Jadi di sini kita buatkan titik alternatif, kemudian titik enter. Oke, kita lihat hasilnya bagaimana. Di refresh. Sini kalau kita jalankan enter masih belum ada fungsi. Oke, kita inspector dulu. Oke, konsolnya. Oke. Ini ketika kita enter belum ada fungsi, tapi ketika kita tekan alternatif enter maka akan muncul. Ini saya tekan alternatif enter ya. Oke. Muncul ya. Sesuai dengan fungsinya, bahwa fungsinya itu akan berjalan ketika kita menekan alternatif enter dan seterusnya. Jadi fungsi-fungsi yang ada di sini ini bisa digunakan semuanya. Ini contoh-contohnya ada juga. Ini yang menggunakan pitch down, ya. Ini yang menggunakan enter kayak tadi itu.
Ini 13 ini artinya kodenya sama dengan enter ya. Oke, mungkin itu penjelasannya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, sekian.